Hari ini kita bersama Dr. Rianti Maharani, seorang ahli herbal medik. Halo dok, terima kasih udah mampir ke sini. Senang banget. Tapi di Instagramnya paling atas tulisannya justru dokter jamu. Iya bang, DJ. DJ. Nggak usah ikut juga nggak apa-apa sih dok. Habis aku kalau kenalan refleks gitu. Oh iya, DJ. Halo, aku Dokter Rianti dan aku DJ gitu. Oh iya, Serius. dokter jamu. Bisa dijelaskan spesifik nggak dokter jamu ini apa? Itu kan branding lah ya. Iya benar, dan aku sebenarnya pengen sama-sama mengangkat jamu. Jadi mengkampanyekan jamu. Oke. Tahu gak sih bahwa jamu ini sudah dinobatkan ya untuk Indonesia itu sebagai kekayaan Indonesia oleh WHO tahun 2023 kemarin. Oke. Itu kan bangga banget ya bahwa udah gak ada yang bisa mengklaim jamu ini sama negara yang lain gitu. Iya. Jamu ini Indonesia banget. Oke. Makanya aku bangga banget. Jadi ada kebanggaan itu. Dan untuk jadi dokter jamu juga ada sertifikasinya dong. Ah gimana tuh? Maksudnya gimana? Iya, jadi ada salah satu kompetensi tambahan ya buat dokter umum ataupun dokter yang mau mengamalkan atau mengaplikasikan jamu di praktek sehari-harinya. Jadi setelah jadi dokter umum ada sertifikasi, ada pelatihannya. Ya, kalau nggak salah 52 jam gitu, short course. Ya, oleh Kementerian Kesehatan. Oh, Kemenkes sendiri yang bikin. Oh wow, Di itu mungkin Indonesia ada seperti itu. usaha untuk melestarikan Iya. kekayaan tradisional kita juga kan? Iya, karena dokter-dokter ini harus paham gimana cara penggunaan jamu, pemanfaatannya, dan edukasi untuk masyarakat. Jangan sampai ada nih orang yang mau konsultasi, tanya, dok boleh nggak minum jamu ini? Dok boleh nggak minum jamu itu? Terus tiba-tiba di-cut gitu, nggak boleh. Oke. Ini bahaya, itu kan nggak bisa kayak gitu bang. Oke. Kita harus melestarikan, tapi juga proporsional ya. Kita gabungkan dengan pengetahuan kita sebagai seorang dokter harus seperti apa. Oke, berarti dengan obat resep itu tidak bertolak belakang ya? Lebih integratif ya? Ya, semuanya itu ada pengetahuannya, ada ilmu dan itu bisa dipelajari. Oke. Ada modulnya juga. Oke. Makanya dokter-dokter yang berminat untuk jadi dokter jamu itu ada jalurnya gitu. Oke, wah menarik banget. Tapi kenapa jadi ke jamu setelah sekolah kedokteran? Kok tiba-tiba kayak, gue mau ke ini aja deh, herbal gitu misalnya. Itu lebih ke takdir kali ya. Nggak ada karena ada ini. Nggak, jadi memang Pengalaman itu apa? panggilan hati kali. Oke. Awalnya sebagai edukator, jadi waktu itu, jadi cerita dulu nih ya, boleh ya cerita Boleh, dulu? aman. Ibu tuh bidan, Oke. ibu aku bidan, ayah aku pertanian, jadi ahli pertanian. Oke. Ahli pertanian organik di Indonesia. Jadinya aku dokter herbal. Karena ada pertanian, ada bidannya. Iya, ada kesehatannya. Ada kesehatannya. Jadi panggilan hati sih. Dari dulu sering diajak mama gitu ya. Oke. Jalan-jalan ke desa buat periksa pasien Oke. yang habis lahiran. Terus papa juga ngajak, ternyata habis jadi dokter itu diajak keliling-keliling. Waktu itu diajak ke Kalimantan Tengah, ke Muara Teweh. Itu ada sungai yang panjang banget namanya Sungai Barito, Barito Utara. Waktu itu aku di tahun 2013 tuh baru banget jadi dokter, 2 tahunan lah. Oke. Aku pikir boleh juga, kayaknya bosan gitu praktek di klinik sehari-harinya gitu ya. Mau praktek ketemu sama pasien nih 2 jam, kayaknya nggak cukup gitu. Terus akhirnya ya udah deh ikut ngebolang ceritanya. Jadi Oke. ngebolang. Sempat ngebolang dulu ke Kalimantan setiap bulan. Yang lucunya dari kita turun itu harus naik sungai ke hulu sungai sampai 9 jam pakai perahu klotok. Oke, itu untuk apa nih? Untuk ngasih edukasi ke mereka, pemeriksaan kesehatan gratis. Terus di sana itu nggak ada apa-apa selain rumput-rumputan. Jadi aku mau nggak mau ngasih saran kayak misalkan asam urat nih. Ada bapak kepala sekolah waktu itu bengkak, periksa ke aku kan. Nah aku nggak bawa obat dong, karena aku cuma periksa aja, nggak tahu masalah mereka apa. Ternyata banyak yang asam urat. Pas diperiksa cek asam uratnya ada sampai 11 dan nggak bisa jalan. Akhirnya apa? Akhirnya aku kasih rumput untuk mereka rebus. Dari situ akhirnya viral lah ya kalau bahasa sekarang mah ya. Oh sempat ramai itu? Sempat ramai tuh kalau soalnya bisa jalan lagi dia. Oke. Ternyata yang aku kasih itu, aku baca di jurnal kesehatan, itu bisa mengurangi asam urat. Apa namanya? Namanya sidaguri. 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 Kalau bahasa Sundanya sidagori.
Oke. Dan udah ada jurnalnya juga yang bilang bahwa dia membantu Iya, asam urat. dia sebenarnya anti-inflamasi, anti radang gitu, dan juga bisa mengurangi asam urat. Sebenarnya banyak sih untuk mengurangi asam urat. Daun salam juga termasuk. Terus kayu secang. Kalau misalkan Bang Radit suka minum wedang uwuh tuh ada kayu warna merah yang diseduh, nah itu kayu secang. Nah, saya udah hilang tuh dari mulai wedang uwuh. Pernah minum jamu gak sih, udah jujur hilang. Li? Kalau aku dulu pas kecil, jadi papaku tuh kan kalau pulang malam ya. Jadi dia kalau malam tuh pas nyampe rumah suka minta ditemenin. Di depan rumah nenekku yang lama tuh sebelum dia mampir ke rumah nenek ada tempat jamu tenda-tenda tradisional gitu. Abis minum tuh suka ada yang manis-manisnya itu yang ada lemon-lemonnya itu apa jeruk apa itu ya? Buat ngebasuh jeruk itu kan. nipis, jahe, Iya. madu. Terus si papaku tuh suka dikasih telur, campur telur. Kayak STMJ gitu. Ya semacam itulah gitu. Iya. Susu telur madu kan itu Susu telur singkatannya. madu, Iya. betul. Nah itu memoriku soal jamu itu. Jadi lumayan sih. Makanya kalau waktu anak-anak di sini bikin konten, kalau kalah minum jamu, aku nggak kepahitan. Kan Udah biasa. biasanya orang buat challenge kan. Kalau minum jamu pahit gitu kan. Kalau aku mah emang udah pas kecil diajak minum sama papa gitu. Tapi aku nggak tahu tadi tuh wedang. Itu apa tuh wedang? Wedang tuh kalau bahasanya kan tuh sampah ya. Tapi di Jogja itu memang terkenalnya wedang Oke. Kalau misalkan di tenda-tenda atau di angkringan gitu pasti ada. Wedang Jadi karena berbagai macam herbal kering itulah makanya disebut dikiranya sampah. Tapi emang asal mulanya seperti itu. Itu asli dari Imogiri ya. Asal mulanya dari sampah-sampah, tapi bukan sampah dalam artian kotor ya. Tapi memang itu biasa yang orang tuh kalau disapuin tuh ya dibuang gitu. Ada daun salam, ada kayu secang, ada jahe, rimpang-rimpangannya. Itu enak sih Bang, recommended banget. Oke. Buat Wedang diminum. Kalau spontan? Thank you, makasih. Iya juga. Makasih. Kok kompak ya? Asik. Oke, jadi karena ikut ke pedalaman, ternyata ada rumput atau tanaman yang bisa bantu di sana. Iya betul. Maka semakin tertariklah dengan herbal. Karena nggak ada pilihan lain. Oke. Aku mau kasih edukasi di sana apa ya, gitu kan? Mereka nggak boleh sakit karena susah. Kalau sakit harus turun naik perahu klotok. Kalau lagi surut gitu ya 4 sampai 6 jam gitu. Jadi mendingan gak usah sakit deh gitu. Gimana caranya biar gak usah sakit. Cuman yang repot itu kalau yang mau lahiran kan gak bisa ditahan. Gitu. Nah yang paling menariknya lagi dari situ kayak aku dikasih satu, ya mungkin itu kisahnya harus dari situ ya. Ada satu ibu-ibu separuh baya 50 tahunan gitu. Dia tiba-tiba ucuk-ucuk gitu. Dok ini apa gitu kan. Apa Bu? Ini loh katanya. Dia nunjukin satu tanaman yang aku belum pernah lihat. Karena di aku tuh gak ada yang temen kayak gitu. Terus aduh Bu. Nah, saya jujur dong nggak bisa ngasih tahu. Saat ini saya nggak tahu Bu gitu kan. Boleh nggak saya ambil, saya bawa, saya akan lihat dari sana dari Jawa gitu ya. Oh boleh Dok, diambil aja. Aku pakein tisu, terus di jalan udah kepo banget kan. Ini apa sih gitu kan? Di Jawa nggak ada. Ternyata aku lihat ada salah satu hasil penelitian anak S1 dari Surabaya yang meneliti ini. Namanya bawang sabrang. Bawang sabrang? Iya, atau bawang Dayak. Oke. Nah, di situ banyak banget manfaatnya. Ada antiinflamasi, anti nyeri, anti diabetes. Pantesan dikira obat ajaib gitu. Nah, dari situ akhirnya aku tertarik untuk mengetahui tentang herbal. Ternyata luar biasa ya, di Indonesia ini banyak banget gitu loh tanaman yang berkhasiat obat. Tadinya nggak aware gitu ya, yang apa sih tanaman semuanya kayaknya hijau ya, tanaman obat. Daunnya hijau semua gitu, gimana cara ngebedainnya sih? Tapi ternyata semakin penasaran, pulang-pulang tuh terus aku cari tahu gimana caranya buat berkarir lewat herbal ini. Karena di Indonesia nggak ada spesialis herbal. Dan waktu itu juga nggak ada yang dilihat gitu ya. Karena ini kan lagi-lagi dari S1 kedokteran kan. Iya. Mungkin jarang banget yang dari kedokteran. Tahu nggak Bang, itu respon pertama adik aku ketika aku mau daftar herbal medik di UI. Oke. Jadi aku tuh
cuman tahu kalau mau belajar herbal ada tuh S2-nya herbal medic, itu pun jurusannya farmasi. Bukan fakultas kedokteran. Oke. Otomatis aku harus lintas ilmu dong, harus Iya. belajar lagi tentang farmasi. Terus adik aku yang juga dokter bilang, "Mau ngapain jadi dokter dukun?" Gitu coba. Ini gitu katanya. Iya, nyejer banget kan. Tapi kan waktu itu teguh sama pendirian kan. Nggak tahu Bang, itu panggilan hati sih Bang, Ya beneran. karena memang nggak ada kan pada saat itu. Jadi mau Nggak ngisi ada, Bang. kekosongan itu. Jadi aku tuh mencari karir sendiri sebetulnya. Iya, which is menarik sih. Bagus Mama banget sama sih. papaku mau ketar-ketir nih, udah di sekolah-sekolahin lama-lama jadi Udah harus dokter, jadi lu mau dokter. jadi apa gitu ya. Tapi Oke. ya karena awal yang ngejeblusin itu tuh papa aku, jadi ya aku sih bismillah deh gitu ya. Oke. Jadi orang tuh juga gak bisa nyalain dong lah. Aku juga diajakin sama beliau kok Bener, gitu. bener. Dan akhirnya aku belajar lah herbal medic tuh Herbal di UI. medic. Terus habis dari situ juga teman-teman juga kayak gitu Bang. Teman-teman seangkatanku yang waktu FK tuh, waktu fakultas kedokteran juga, "Ri, ngapain lu gitu kan? Bukannya ngambil spesialis apa kek gitu kan?" Nggak ngerti, pokoknya gue mah jalanin aja gitu, bismillah. Yakin aja gitu, yakin. Nah pas COVID Bang, itu kan aku udah lulus tuh ya. Iya. Pas COVID, terus temen yang nanyain waktu itu bilang, nanyain aku kayak gitu, "Kenapa lu mau ngambil herbal?" gitu kan. Dia balik lagi nanya ke aku, nge-DM aku lagi, "Ri, lu kok bisa tahu sih berapa tahun ke depan herbal ini dipakai banyak orang?" gitu. Oke, dan dia baru ternyata investasi 2013 itu terbayarnya sekarang-sekarang ini. Iya, karena ternyata orang tuh ramai-ramai back to nature kan, kembali ke alam. Dan ternyata herbal tuh luas banget Bang Radit, Ya. luas banget. Nah di Indonesia ini kita punya jamu yang merupakan identitas Indonesia, bahkan punya simbol herbalnya. Sama kayak Korea punya apa? Ginseng. Terus kayak Ayurveda terkenal dengan kunyit. Tahu nggak kita terkenal dengan apa? Apa? Iya apa? Tanaman kita nih. Dan itu sudah dinobatkan sebagai tanaman asli Indonesia, herbal asli Indonesia. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Java turmeric atau Jahe. temulawak. Salah. Tuh kan, orang-orang udah nggak tahu ya. Bersamaan lagi. Temulawak namanya Java turmeric. Java turmeric. Oh, Java turmeric atau temulawak. itu berhasiat sekali Kalau tuh. jahe mah kan ginger ya. Bener sekali, makanya gimana sih? Di umur berapa nih? Karena kalau konten-konten sekarang tuh di umur berapa kalian tahu? Kalau turmeric itu temulawak. Kalau Java turmeric itu temulawak. Kalau turmeric tuh kunyit. Temulawak itu kunyit. Jadi Java turmeric itu temulawak. Temulawak. Temulawak sejenis kunyit. Mirip ya, serupa tapi tak sama. Ini pentingnya edukasi herbal nih. Serupa tapi boleh nggak dilihatin dan suruh bawa deh tadi harusnya ya. Iya, bahkan gue nggak tahu Bang, bentuknya. ini apa gitu ya. Coba lihat kayak gimana bentuknya. Temulawak Bang. Nah itu dia tuh. Kalau dulu anak-anak nggak mau makan, nah pakai temulawak. Oke. Tapi uniknya temulawak ini dia ada dua sisi ya. Dia bisa meningkatkan nafsu makan, dia juga bisa mengurangi kolesterol. Oke, kita pernah bikin konten ini nggak sih, tebak-tebak Herbal. beginian nih, apa namanya, tanaman-tanaman gini, tumbuhan. Oh iya. Dan itu kita harus Sumpah bangga. nggak Kita ngerti tuh gua. akhirnya punya icon gitu loh, icon herbal. Jadi artinya di negara lain nggak ada temulawak? Di Atau- Indonesia yang dominan, jarang nggak ada kayaknya. Orang Malaysia, aku kan juga ngajarin jamu di Malaysia Bang. Mereka bingung, temulawak susah, harus dari Namanya Indonesia. Java Java turmeric turmeric. kan. Mungkin endemiknya di kita ya. Bahasa latinnya lebih bagus lagi. Curcuma santoriza. Nama anak ketiga Santoriza. saya. Sun ya, Sun. Iya. Kurkuma Santoriza. menarik. Riza boleh panggilannya. Riza ya. Nah. Atau kukur. Oh wow. Tahu nggak itu santorizolnya, isinya si temulawak itu sebagai bahan baku untuk bikin parfum. Oh. Diekspor ke Rusia gitu. 1 liternya tuh 20 juta. Oh, Zaman wow. 10 tahun yang lalu, nggak tahu sekarang. Gila. Apalagi perang ini ya, nggak tahu deh. Iya, mungkin naik Jadi, ya. Iya mungkin. Jadi potensi Indonesia luar biasa. Herbal, jamu. Oke, nah ini semakin menarik juga karena di Indonesia itu kan orang
suka makan pedes, gorengan, terus kan kadang kurang serat juga. Kan banyak yang sakit gara-gara itu juga ya. Itu kayak budaya bangsa ya jadi. Budaya bangsa ya. Kalau makan pedes suka terlalu pedes. Makan yang gorengan suka banyak tepung, kurang serat juga banyak bikin penyakit juga. Iya, Nah, kalau herbal tuh masuknya di mana tuh kalau untuk kayak gitu-gitu? Jadi dia buat penyeimbang. Jadi bukan buat ngehilangin gitu ya, ngilangin efeknya, menyembuhkan, tapi lebih penyeimbang. Aku pun ngasih edukasi seperti itu. Gimana kita bisa memadukan herbal ini untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita suka makan yang kayak gitu-gitu, ada baiknya kita detox kah atau? Pertama kurangin dulu, sebisa mungkin. Tapi kita juga manusia ya, pengen yang enak-enak. Itu enak lagi. Coba bayangin. Pas jujur deh, pas bulan puasa, buka puasa pakai apa? Gorengan. Minimal berapa? Aduh. Gak mungkin satu kali ya. Iya sih. Gak mungkin satu, pasti yang ininya, yang itunya. Kalau pakai madu tuh, pisang goreng pakai madu. Iya satu, tapi satu jenis satu ambil ya kan. Iya benar-benar. Nah, kita gak bisa memungkiri deh. Tapi gimana caranya biar kita tetap seimbang, berkurang peradangannya, jangan sampai gara-gara makan gorengan ada minyaknya, kemudian juga gorengan itu bikin inflamasi ya kan, apalagi yang memang dia sensitif terhadap tepung ya. Tepung terigu gitu biasanya inflamasi ususnya, bikin apa? Bikin peradangan seluruh tubuh. Nah, gimana caranya herbal ini bisa membantu meredakan gejala-gejala yang disebabkan karena makanan yang tidak sehat tadi. Nah itu apa? Konteksnya dengan detox itu samakah atau detox tuh hal yang lain? Ya, detox tuh sebenarnya sistem alami tubuh kita ya untuk mengeluarkan segala sesuatu yang nggak penting, racun, sisa-sisa metabolisme yang nggak penting itu detox. Kita punya organ-organ detox yang luar biasa. Ada hati, ada ginjal, ada paru, ada kulit. Ya, nah dari organ-organ itu sebetulnya kita itu sudah dikaruniai alat support system yang canggih lah sama Tuhan gitu ya. Hanya saja emang habitnya kita aja yang terlalu berlebihan membebani tubuh sehingga seringkali perlu dibantu. Nah kalau teman-teman mau mengeluarkan zat-zat beracun di dalam tubuh dengan detox itu bisa menggunakan bahan-bahan alami. Ada herbal tuh dan orang tuh pasti nyarinya bahan herbal gitu loh. Maksudnya buat detox tuh nggak mau lah dia pakai bahan yang kimia gitu ya, yang konvensional gitu. Karena kemarin tuh ada Brian Johnson tuh yang orang yang pengen hidup lama banget itu dengan segala macam cara dia tuh sempat bilang spesies kita tuh aneh banget gitu karena kita sering banget masukin hal yang kita tahu itu bakal memperpendek umur gitu. Artinya konsumsi berlebihan banyak hal lah gitu. Nah mungkin detox itu salah satu cara untuk kita break dulu gitu kali ya? Ya, jadi sebetulnya tubuh kita itu kan sehat dalam keadaan homeostatis. Itu kalau sehat, dalam keadaan seimbang. Kalau kita lagi sakit, ngerasa gak enak badan, pasti ada yang gak seimbang. Nah, cara menyeimbangkannya gimana? Nah itu salah satu fungsi detox. Detox itu kan mengeluarkan ya. Meskipun kita punya hati, dia fungsinya selain dia itu menetralkan racun gitu ya, dan juga mengeluarkan racun itu gitu. Nah sedangkan kadang-kadang karena bebannya berlebihan, seringkali susah dieliminasi, susah dikeluarkan. Yang sering terjadi pada manusia. Nah kita ini seringkali gak aware, gak peduli sama gejala atau tanda. Ibaratnya itu sinyal lah, sinyal tubuh. Tahu-taunya udah sakit, udah GERD, udah tadi ususnya melilit, sering melilit gara-gara itu tadi ya, konsumsi makanan gorengan yang kayak gitu yang gak sehat. Apa sekarang seblak gitu ya? Oh iya seblak tuh. Seblak era ya sekarang enak seblak mania. Gitu-gituan enak apa ya? Gak salah sih, cuman kalau berlebihan ya tetap aja ya. Gak baik. Aku juga suka kali Bang, itu ada kencurnya ya. Tahu gak sih kencur itu herbal juga yang berkhasiat loh itu. Kencur ya. Kita lihat lagi gambarnya kayak apa ya. Tapi saya pengen tahu deh, ini kan ada Detogreen ya. Coba saya lihat bahan-bahannya deh. Kalau ini kan Detogreen membantu melancarkan buang air besar. Karena sembelit tuh juga masalah yang ini juga ya buat banyak orang. Waduh, itu sepele tapi berakibat fatal kalau nggak bisa BAB itu ancaman banget. Iya ya. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Kan kayak gini aja. Iya bener lagi. Nggak bisa kerja. Udah gitu ke WC nggak keluar-keluar.
Itu kayak macam bikin depresi nggak sih tuh kayak gitu? Iya, bikin stres sih. Bentar, ini agak mata saya udah agak ini nih. Kayaknya kita seumuran gak sih Bang? Enggak Masa sih, sih? Abang lebih tua sih dari Nggak aku. usah, itu sih dok, gak apa-apa juga sih. Tiap kantong mengandung Cassia angustifolia folium. Nah itu apa tuh dok? Jati Cina. Jadi jati Cina ini merupakan herbal yang diperbolehkan oleh BPOM di Oke. Indonesia untuk melancarkan buang air besar. Oke, Gitu. Jadi, jati Cina namanya. Jati Cina. Nama latinnya bagus. Yang ini tadi. Ini bisa jadi anak keempat. Cassia angustifolia folium, daun jati Cina. Iya. Oke, jadi kalau kita minum itu dia merangsang pergerakan usus kah atau malah Iya. justru menetralkan? Dia bisa apa? membantu mengeluarkan tadi zat-zat sisa metabolik dan juga mengeluarkan feses yang susah karena dia meningkatkan kontraksi usus kita Bang. Oke. Motilitas usus. Oke. Gitu, motilitas usus sehingga yang biasanya usus itu mungkin karena kurang serat atau makan makanan yang tidak sehat, makan banyak mengandung minyak gitu kan ya, motilitas ususnya terganggu. Belum lagi kurang asupan prebiotik probiotik. Nah, itu belum bikin serat malas dia bergerak. Oke. Otomatis fesesnya susah untuk turun kan. Oke. Ketika kita BAB jadinya macet. Oke. Nah ini cara penyajiannya, 1 buah kantong teh Deto Green dalam cangkir, pakai air panas, nanti tinggal diminum aja berarti. Diseduh ya. Diseduh. Jadi isinya ini juga ada daun kelor juga nih kalau nggak salah nih. Ya daun kelor itu nutrisinya tinggi sih. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang membahas daun kelor. Oke, daun kelor tuh salah satu minuman favorit saya. Apa tuh? Ya jadi daun kelor diseduh aja. Oh, moringa aloe Moringa vera. itu. Tapi dok ini mumpung ada dokter jamu nih ya, bisa validasi saya nggak? Saya kalau minum daun kelor itu jadi santuy. Emang? Jadi minum kayak. Teler kan? Bener ya berarti kan? Bener. Saya nggak mengada-ngada kan? Bener. Banyak yang nggak percaya soalnya. Bener Bang. Nah itu lu aja Tapi Bang. jangan gitu. pas mau podcast ya Bang ya. Aku pernah Bang. Aku pernah mau ngasih training. Ya kan? Aku minum yang ekstraknya Bang, bukan tehnya. Otomatis lebih pekat kan. Aku minum 2 kapsul. Biar lebih sabar. Lebih santuy kan. Iya santuy. Teler Bang, tidur. Ih saya tidur di situ di pojok. Ya Iya bener. emang. Itu pertama kali saya ketemu tuh. Iya. Jadi penting banget buat tahu kapan harus minum herbal. Dan efeknya apa. Jadi jangan cuma ini berkhasiat bernutrisi. Ya kamu perlu itu kapan. Kalau misalkan kita mau produktif, kita perlu stimulasi, ya jangan minum yang itu. Yang lain lagi kayak jahe gitu. Jahe itu meningkatkan metabolisme. Jadi bikin semangat. Bagus kalau pagi-pagi gitu diminumnya. Nah kalau ada yang lain tuh di sini ada teh hijau. Nah teh hijau tuh biasanya aku kasih buat rekomendasi buat teman-teman yang habis lunch. Kan biasa ya lunch tuh makan besar ya. Makan ada rendang lah, ada macam-macam, ada gorengan lah penutupnya. Terus nah aku bilang kalau kalian suka makan makanan seperti itu, coba deh minumnya teh hijau, jangan cuma air putih. Karena teh hijau ini bisa mengurangi penyerapan lemak. Jadi lemak itu nggak dipecah oleh enzim, jadi menghambat pekerja enzim lipasenya. Nah ketika enzim lipasenya dicegah untuk memecah lemak, jadi si lemak itu tinggal say goodbye aja gitu, tinggal lolos aja gitu. Ini teh hijau ini sama kayak matcha itu nggak sih? Beda lagi ya? Dia ada jenis-jenisnya. Ocha teh hijau kan? Iya, teh hijau dari Jepang kan. Namanya ocha itu bener. Dan banyak banget jenis teh hijau. Soalnya aku juga belajar tea blending profesional. Jadi ada khusus lagi tuh. Ininya spesifikasinya kita sebagai tea blender itu menggabungkan teh satu misalkan ya dengan teh yang lainnya, atau kalau aku sekarang nyebutnya herbal tea blender, menghubungkan atau menyatukan herbal sama teh hijau, teh hitam gitu. Supaya manfaatnya memiliki manfaat dan rasa yang enak, jadi bisa dinikmati. Kalau jamu kan kita nggak bisa ekspektasi tinggi ya, ya rasanya jamu ya kayak gitulah, orang juga udah paham. Tapi kalau teh pengennya apa? Enak.
aromanya harum kalau dicium. Nah itu, jadi Oke. bisa di mix. Teh hijau ini ada kafeinnya juga nggak sih? Ada kafein, Oh. dan kafeinnya itu memang meningkatkan metabolisme. Jadi kalau teman-teman misalkan mau nurunin berat badan ya, mau nurunin berat badan, mengurangi lingkar perut, bisa gunakan teh hijau ini. Karena di dalamnya ada namanya katekin. Oke, karena si adekku itu sekarang ganti kopi pakai teh hijau. Dan beda bang, kalau kita misalkan biasa minum kopi sama minum teh hijau, itu karakternya akan beda. Gimana tuh? Kalau minum kopi, orangnya mungkin semangat gitu ya, gitu, satset. Kalau teh, dia misalnya lebih slow, calming. Coba deh. Tapi tetap ada kafein. Tetap ada kafein. Jadi meleknya tuh kayak lebih mellow. Enggak, Atau gimana? ya? Jadi lebih calming. Oke. Meskipun kafeinnya tuh kan fokus kan, lebih ke fokus kalau kafein itu. Bukan berarti dia itu apa ya? Jadi melek gitu, tapi lebih ke fokus sih. Oke. Fokus kan jadinya melek ya. Iya, benar-benar. Cuma kalau di kafein tuh mungkin lebih melek banget gitu karena saking Jenisnya fokusnya beda. gitu ya. Karena emang bedanya paling berbedanya adalah kandungannya. Jadi teh hijau tuh punya polifenol yang namanya katekin. Oke. Tetap bisa nggak bikin tidur kah kalau malam, kalau terlalu malam jadi diminum? disarankan nih ya buat yang insomnia atau kesulitan tidur, usahakan menghentikan minum teh ataupun kopi setelah jam 3 itu sebaiknya jangan. Oke. Tapi ada juga yang memang udah resisten ya, mau minum kopi, mau minum teh juga tetap aja bisa tidur Bener. nyenyak. Kayak teman saya tuh inisialnya DRT Irta. Oh gitu ya, nggak ngaruh buat Nggak dia ya. ngaruh, dia minum malam-malam. Waktu itu ketemu saya di sini, minum malam-malam nggak ngaruh dia. Nggak bilang. ngaruh. Karena Kita- udah resisten. Iya ada ininya lah, Oke. ada penjelasannya itu. Nah di sini ada BPOM TR nih apa nih maksudnya BPOM Jadi TR? di Indonesia ini BPOM itu menggolongkan bahan alam menjadi 4 golongan. Yang pertama jamu, yang kedua obat herbal terstandar, yang ketiga fitofarmaka, dan yang keempat golongan lainnya. Nah yang pertama itu jamu dia didapatkan dari turun temurun ya. Jadi kita menyebutnya pembuktiannya itu baru turun temurun. Oke. Sedangkan obat herbal terstandar pembuktiannya udah ke hewan coba. Oke. Jadi sudah ada penelitian preklinisnya. Oke. Sedangkan fitofarmaka penelitiannya udah pada manusia. Jadi ada uji klinisnya dan uji preklinis sebelumnya. Oke. Kemudian kalau obat yang lainnya macam-macam ya. Nah, yang kita misalkan sebut jamu itu memang ada dua arti. Yang jamu yang kita bahas tadi, jamu yang memang asal katanya dari ada filosofinya itu, Bang. Apa lagi nih? Jamu. Ada singkatan dari 2 suku kata. Itu filosofi jamunya. Apa tuh? Apa coba? J. Ja. Jangan mau dimadu. Oh, bukan. Munya apa munya? Munya. Mu apa? Nggak. Manchester. Bukan. Aduh nanti aku diinin dokter Tita lagi nih. Jamu. Aha. Itu benar-benar itu filosofi jamu. Jadi nggak cuman filosofi kopi, Bang. Ada juga filosofi jamu. Apa itu, Dok? Jampi. Gak nyangka kan? Ja tuh jampi. Jampi. Jadi dari Jampi gitu. DJ kan zaman dulu. Oke. Jampi. Jamu. Oke. U-nya usodo. Jadi memang upaya penyembuhan ya yang kita kaitkan dengan ada doanya juga. Oke. Jadi kalau misalkan kita ngasih tahu ke orang, kayak aku ngasih edukasi ke komunitas aku bilang aku selalu disertai dengan doanya. Ya, semoga lekas sembuh ya, semoga herbal ini membantu ya. Itu filosofinya seperti itu. Oh, itu beneran apa enggak sih? Tapi beneran ya? Bener. Nggak, soalnya saya baru tahu selama ini ternyata ada filosofi itu. Iya, itu filosofi jamu beneran ini, Bang. Iya, setelah Jampilan 40 usodo. tahun hidup di dunia, saya baru tahu jamu ternyata di belakangnya ada kayak gitu. Dan sebetulnya jamu tuh bukan produk minuman, bukan. Nah, ini beda, nanti kita jelasin yang penggolongan BPOM ini ya. Jamu di sini adalah penyehatan tradisional asli Indonesia. Jadi nggak hanya minuman, termasuk suka kerikan nggak, krokan. Dulu banget sih. Masa sih? Iya, dulu banget. Pernah tapi ya? Pernah, tapi yang ngerok saya yang emang gitu ya? Ih, nggak ngerti tuh. Oh, iya. Aneh tapi nyata sih Iya, emang. kok bisa gitu ya? Nggak ngerti. Nah itu salah satunya. Pijat juga. Keseluruhan lah. Keseluruhan penyehatan tradisional tuh kita namakan jamu.
Oke. Makanya ini jamu nih sebenarnya kekayaannya Indonesia gitu. Dan nggak dipersempit dengan cuman hanya produk gitu, bukan. Bener-bener. Berarti kerikan kerokan itu juga jamu gitu ya? Maksudnya gitu ya? Sistem penyehatan tradisional. Oh. Kalau di India ya ada Ayurveda, di China ada TCM Traditional Chinese Medicine. Kita punya jamu. Keren. Kita keren ya ternyata ya. Kita punya sendiri ini. Punya sendiri. Teman saya ada yang kerokan tuh. Kerokan udah berapa kali tapi badannya masih nggak enak gitu kan. Berarti pakai uang kertas dia, jadi kayak kok nggak. Salah bang, salah. Pakai uang logam. Iya memang salah sih. Iya. Nah kalau yang penggolongan menurut BPOM ini yang tadi seperti bilang, jadi pembuktiannya baru dari turun temurun. Memang belum ada penelitian preklinis maupun uji klinisnya, tapi itu sudah diteliti sama BPOM dari jurnal-jurnal yang ada dan juga dari pembuktian penggunaan turun temurun ya. Dari inilah kayak kitab-kitab kuno gitu. Nah itu sudah ada penggunaannya dan kemudian ditetapkan sama BPOM. Lihat lagi apa aja ingredientnya, berapa banyak. Kalau sudah punya POM TR itu berarti trusted. Masyarakat harus tahu. Karena mereka itu asal dengar herbal aja terus langsung aja minum gitu. Nggak dilihat itu ada registrasi BPOM-nya nggak. Dan POM TR ini kalau sudah masuk jamu, ini kan masuknya kayak teh gitu ya bang ya. Kan teh orang bisa aja nyeduh kapan aja dari produk mana aja. Bahkan ada yang nggak bermerek gitu ya. Tapi siapa yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa? Bener, makanya butuh kita cek nih. Ada nggak label BPOM-nya. Dan ini BPOM TR nih kalau yang ini. Kalau POM TR berarti dan ada logonya. Nah itu ada macam-macam logonya. Nah tadi ada yang tuh saya lihat. Nah itu jamu. Sorry kita summarize lagi ya. Tadi tier-tiernya apa aja tadi? Beda-bedanya tadi penggolongannya? Bedanya kalau jamu itu pembuktiannya dari turun-temurun. Tradisi ya. Lalu? Tradisi. Kemudian kalau yang obat herbal terstandar pembuktiannya sudah uji preklinis. Kemudian yang ketiga fitofarmaka itu pembuktiannya sudah uji klinis. Gitu. Kemudian obat herbal yang lainnya termasuk yang impor segala macam kan banyak ya, nggak cuma dari Indonesia itu masuknya ke nomor 4 gitu. Dan ini 100% bahan herbal ya dok ya kalau yang ini ya. Kita bisa lihat semua dan kandungan-kandungannya juga ada di situ. Iya bener bang, itu soalnya ini perlu diluruskan juga. Kadang-kadang kalau yang nggak trusted nih bang, nggak ada nomor BPOM-nya. Bahkan kadang sudah ada nih BPOM-nya nih, nomor TR-nya tuh ada. Tapi ditambahin sama BKO. Tahu nggak BKO apa? Nggak tahu. Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Bahan kimia obat. Maaf ya saya banyak nggak tahu ya dok. Bagus sih. Masih nggak tahu lagi dia. Ya kalau tahu semua nggak perlu narasumber ya kan. Bener. Jadi bahan kimia obat itu kadang-kadang yang bikin dokter tuh males ya berurusan sama herbal karena dia itu bentar-bentar ada pasiennya gagal ginjal gitu. Lu makan apa gitu? Kamu makan apa? Saya minum herbal ini. Nah itu yang bikin nggak trusted. Itu saya baru tahu loh banyak produk herbal yang ternyata ditambah-tambahin gitu kan? Iya, jadi abis ini Bang Red bisa follow BPOM, itu setiap bulannya ada banyak yang dirazia, ada 1.000-2.000 brand. Oh wow. Dan itu sudah dipublish. Apa aja nih hati-hati ini gitu? Merek-mereknya dan aneh-aneh nama-namanya. Apalagi yang berhubungan sama vitalitas pria, wah itu banyak banget. Oh iya? Oh iya? Hati-hati ya bang. Apa saya harus cek itu? Coba yang di rumah. Dok. Kok berubah? Maaf ya dok. Malu. Oke, terus Dokter Rianti ini juga punya komunitas katanya. Jadi komunitas yang seperti apa? Iya, jadi aku tuh kan nggak praktek di rumah sakit ya. Jadi aku lebih senang memberikan edukasi melalui komunitas. Aku bikin komunitas Dokter Rianti. Ya ceritanya gitu. Ada sekitar 2.500 orang lah, Bang. Jual beli saham ya kalau nggak salah. Ternyata. Jadi komunitas orang-orang yang tertarik sama herbal. Iya, karena kan bingung kan mau belajar di mana gitu. Nah, mereka belajar lah. Aku sering bikin kelas webinar, kelas pendampingan juga gitu. Atau kelas offline kayak kemarin tuh meracik jamu di Bandung.
Meracik jamu di Bandung? Iya. Bareng-bareng gitu? Jadi iya kita buka kelas meramu jamu Bandung gitu. Oke. Nah ternyata banyak yang pengen belajar bikin jamu. Oke, coba gimana meramu jamu tuh gimana? Jadi ada bahannya, lalu takaran-takarannya dikasih tahu, Iya. terus dicoba diramu sendiri gitu? Iya bareng-bareng. Jadi hands on gitu. Setiap orang mempraktekkan sendiri-sendiri resepnya, sampai kita bikin kunyit asem. Kita bikin, ada juga minuman jamu kekinian dari bunga telang, jadi warnanya ungu gitu pakai chia seed. Enak banget. Oh pakai chia seed. Ya kita bikin kapan-kapan praktek yuk. Siap. Itu bagus-bagus. Enak-enak pokoknya. Kunyit asemnya juga enak. Oke, chia seed itu tidak tradisional kan? Karena dulu kan superfood. Ya maksudnya Kan tetap bahan alam. ya, tapi maksudnya dulu kan kita nggak pernah mendengar jamu ada chia seed kan? Iya. Jadi artinya dibikin kekinian gitu kan? Namanya jamu kekinian. Apa aja jamu kekinian? Bahan-bahannya apa aja? Ada chia seed terus? Chia seed, bunga telang, Bunga telang tadi yang ungu ya? lemon, Oh wow, iya sih. jeruk nipis. Aduh enak pokoknya. Karena zaman bapak saya nggak ada itu Nggak ada, chia kan? seed di dalam jamu tuh. Ya kan kita harus menyesuaikan sama Gen Z. Bener. Tapi kalau dokter ngelihat sendiri, anak-anak zaman sekarang sama jamu tuh masih relevan kah? Atau itu apa gimana nih? challenging ya, karena mengenalkan jamu ke mereka itu betul-betul perlu pendekatan. Yang kita harus relate lah sama mereka. Makanya sekarang banyak kok kafe-kafe jamu yang sudah sedikit menyesuaikan dengan tren Gen Z gitu ya. Jadi dimodifikasi resep-resepnya. Kayak misalkan nih salah satu ada di kafe jamu, ya ada di Jakarta gitu ya. Namanya Bares Krim. Ayo apa tuh Bares Krim? Menunya Bares Krim bang. Itu modifikasi jamu tradisional menuju kekinian. Oke. Itu enak. Kenapa namanya Bares Krim? Gak ngerti. Jadi singkatan jadi beras kencur sama es krim. Oh wow. Es krim jamu. Iya, jadi es krim, Wow. beras kencur nih ditambahin es krim ternyata enak, creamy. Oh Pernah iya. nyobain gak sih beras kencur? Beras kencur pernah. Beras kencur sendiri emang enak. Enak kan? Emang enak beras kencur. Tambahin lagi creamy-nya gitu. Creamy-nya pakai Oh itu menarik tuh. Coba boleh aku nanti dicoba. beli Bares Krim ya. Bares krim ini contohnya. Karena si daun kelor itu, aku pernah minum pernah makan gelatonya. Enak banget itu. Gelato daun kelor. Itu ada juga tuh yang bikin tuh. Nah ini Bares Krim ini beras kencur tapi ditambahin krim menjadi minuman seperti itu. Benar. Oh. Kalau daun kelor sih bisa buat Macam-macam. macam-macam. Iya. Gitu. Bisa juga bikin minuman kekinian. Jadi si kelor powdernya itu nanti apa tuh namanya dikocok gitu sama susu. Oke, di whip gitu ya. Pakai whipping cream juga bisa buat toppingan dari si jamunya. Oke. Jadi kayak bentuknya kayak matcha tapi dari kelor. Dok, aku benar-benar baru tahu loh kayak gini-gini. Ada videonya deh bang. Ternyata nanti aku liatin. udah mulai banyak yang Makanya meremajakan harus follow jamu. aku deh bang. Bang di situ banyak resep-resepnya. Siap, saya follow abis ini. Saya akan follow ya. Kayaknya bakalan demo bikin jamu sama Mbak Anissa. Seru. Pendekatan macam apa yang paling tepat kalau aku mau ngenalin ke anakku? Anakku tuh umurnya 6 tahun sama 5 tahun. Bisa pakai yang bunga telang itu karena warnanya purple kan. Oh, iya, dia suka cewek purple kan, sih. satu Iya. cewek kan. Terus juga bisa yang daun kelor itu dibikin. Dia nanti ada pakai milk, jadi milky gitu. Boleh kok. Kalau buat anak-anak kan bisa tambahin susu, bisa tambahin santan gitu. Oke. Apalagi kelor ini kan emang superfood ya. Dan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Itu keren lah. Oke. Jadi kita ganti minuman fungsional gitu loh bang. Yang biasanya anak-anak tuh taunya minuman boba yang manis-manis. Kita bisa ganti manisnya itu pakai stevia dari herbal juga. Udah nyoba belum stevia? Udah. Stevia dikit aja manis banget Manis ya. banget dan sebetulnya kita cuman perlu men-shifting kok. Menggeser sedikit gitu kebiasaan kita yang lama ke yang baru. Terus nanti udah terbiasa. Oke. Pada umur berapa anak boleh dikasih jamu kayak semacam beras kencur yang kayak gitu-gitu? Itu anggap aja minuman fungsional. Jadi ketika mereka sudah boleh makan selain ASI gitu ya, pelan-pelan sedikit-sedikit dikenalin aja biar testing rasa. Oh, rasanya kunyit tuh kayak gini, oh rasanya jahe kayak gini, gitu dulu. Jadi biar mereka terbiasa untuk tidak menganggap itu sebagai rasa yang aneh gitu, Bener. rasa yang asing. Nggak apa-apa dikenalin. Nah, bisa juga spices yang ya rempah-rempah yang biasa digunakan untuk makanan ya. Nah, itu juga bisa dikenalin. Oke.
Oke, jamu apa yang paling bisa kita konsumsi setiap hari? Yang paling ringkas dan praktis tuh jamu yang seperti Ya apa itu ya? kayak teh hijau juga bisa setiap hari Oke. ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga awet muda bang. Oh iya? Serius teh hijau itu ada penelitiannya di Jepang. Hah? Orang yang mengkonsumsi 1 cangkir 3 sampai 4 cangkir teh hijau itu dia berkurang resikonya terhadap penyakit kardiovaskuler, which is itu yang bikin dia panjang umur sampai 100 tahun gitu bang. Oh, ya orang Jepang sih umurnya panjang-panjang Iya ya. kan, ternyata kebiasaan mereka setelah diteliti adalah minum teh hijau 3 sampai 4 cangkir sehari. Tapi tadi ya kalau dia punya insomnia sebaiknya dikurangi dan tahu jam-jamnya. Oke. Dan ini juga perlu diketahui juga nih buat yang anemia, tadi insomnia, ini anemia nih. Kurang darah ya? Iya, kurang darah, HB-nya turun gitu ya. Kurang dari 11 atau 12 gitu. Nah, itu kalau mau mengkonsumsi teh hijau harus berselang 2 jam dari waktu makan. Jadi nggak boleh langsung kayak tadi kan aku bilang untuk mengurangi kolesterol Ya. bisa mengkonsumsi minum teh hijau Oke. setelah makan. Tapi buat yang anemia mohon maaf nih, kalau bisa diselingi sekitar 2 jam lah diselang. Oke. Nah, kalau untuk masalah-masalah pencernaan kayak tadi tuh yang berhubungan sama usus dan lain-lain, itu dampak bahayanya tuh apa sih sebenarnya? Iya, tentunya ngeri banget yang pertama nih ya. Sinyal tubuh kita kalau pencernaan lagi nggak baik-baik aja, pertama susah BAB. Ya, Oke. terus kemudian yang kedua rasa badan itu kok gampang sakit. Terus juga ke stamina kurang, lemes segala macem dan badan tuh nggak seger aja bang. Kulit juga kusam. Oh iya? Oke. Karena sebenarnya usus tuh luar biasa, organ yang luar biasa yang nggak pernah kita sadari dia itu otak keduanya manusia. Tahu nggak hormon bahagianya kita ini sebagai manusia diproduksi di usus 90% ya. Oh iya? Jadi kalau usus kita nggak sehat, ya sebenarnya kita lagi unhappy. Jadi benar happy tummy, happy life. Oh, karena saya dengar juga tuh sempat baca juga soal second brain ada di gut itu ya? Ya betul. Oke. Itu namanya brain gut axis. Jadi Brain emang gut axis. usus nih punya hubungan jalur khusus lah gitu, punya langsung ke otak. Jadi ketika otak kita lagi nggak baik-baik saja, ususnya juga meronta-ronta, misalkan kok jadi mules, misalkan dia cemas gitu. Kok ususku melilit. Sebaliknya ketika ususnya lagi nggak sehat, mood kita juga jadi berantakan. Berarti kalau misalnya sembelit udah di atas 3 hari itu, maksudnya nggak buang air besar di atas 3 hari itu udah tanda bahaya juga ya sebenarnya? Iya tergantung dia kebiasaannya seperti apa, terus kemudian pola makannya seperti apa. Karena kadang-kadang orang yang dominannya makan daging, protein, itu memang semuanya tuh hampir diserap oleh tubuh. Jadi sampahnya kurang, kadang agak lama gitu dia BAB-nya. Tapi buat yang makan yang pola makan seimbang, ada karbo, ada protein, ada lemak ya, ada sayur mayur, sebenarnya kan banyak sisa-sisa metabolismenya itu ya harusnya banyak juga dan frekuensi buang air besarnya harusnya sering 1 hari minimal sekali ya. Oke. Gitu. Jadi tergantung habit atau kebiasaan dan pola makan juga. Dia dibilang sembelit kalau di atas 3 hari ya kalau nggak salah. Iya bisa dikategorikan seperti itu, tapi nanti dokter pun akan terus bertanya lagi kan kebiasaannya dia Kebiasaannya seperti apa gitu. Dan ada gejala yang lain nggak? Misalkan sembelitnya disertai dengan melilit atau disertai dengan keluhan yang lain gitu. Yang jelas itu adalah sinyal tubuh yang harus kita perhatikan. Oke. Jangan sampai nanti terus kayak gitu kita terbiasa menyimpan toksin ya. Di sini kan kotoran-kotoran tuh ada juga racun-racunnya yang harus dibuang ya. Itu terbiasa lama ditampung, lama-lama itu menimbulkan satu peradangan dalam tubuh. Peradangan lama-lama akan menjadi satu karsinogen atau kanker, pemicu kanker. Itu yang ngeri sih bang. Nah adalah kanker kolon, adalah kanker usus. Iya. Dan sekarang kan makin muda kan orang yang kena kanker usus itu. Iya, padahal itu sebenarnya bisa dicegah jauh sebelumnya gitu. Oke. Berawal dari kebiasaan kecil. Oke. Nah di sini tuh ada jahe juga. Kita belum bahas jahe nih. Kalau jahe istimewanya apa? Jahe itu dia ada zat aktif yang luar biasa keren, namanya gingerol sama shagawal. Oke. Anti radang, anti inflamasi, anti nyeri. Jadi orang tuh nggak tahu kalau jahe itu anti nyeri yang kuat. Jadi kalau misalkan kita badannya nggak enak, terus pegel-pegel, kenapa minum jahe terus enakan? Ya itu karena ada punya shagawal, gingerol
Itu adalah zat aktif yang terdapat pada jahe. Nah, selain mengurangi nyeri, mengurangi peradangan, si jahe ini juga meningkatkan metabolisme tubuh dan melancarkan aliran darah gitu Bang. Jadi ketika kita minum gitu ya, seduhan teh jahe, nah itu kita jadinya kok badannya seger gitu karena aliran darah lancar. Makanya nikmat banget minum wedang jahe itu kalau malam ya. Iya, Malam karena dingin. ya itu kan dingin kan, metabolisme kita turun. Nah ketika ada jahe, aliran darah lancar, metabolisme normal kembali. Berarti kita kaya banget ya dengan bahan-bahan kayak gini. Gitu, Beruntung juga makanya ya kita hidup aku di seneng Indonesia ya. banget belajar jamu, belajar herbal tuh itu. Banyak fakta-fakta yang terkuak dan ada kayak semacam semangat gitu loh Bang. Kadang-kadang kan aku tuh ngehadapin orang-orang yang kayak kanker, yang udah penyakit kronis, bingung mau ngasih obat apa kan. Udah hopeless, tapi dengan ini tuh ada semangat, ayo insya Allah adalah pasti obatnya. Tuhan menciptakan penyakit, pasti ada obatnya juga. Jadi semakin pengen belajar, makanya di S3 ini pengen kayak ngebuktiin bahwa herbal ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan bisa meningkatkan kualitas hidup. Iya. Nah ini kan S3-nya soal manfaat herbal untuk kesehatan masyarakat ya, kalau nggak salah ya. Spesifiknya tuh apa ya? Jamu sih sebenarnya. Aku mau neliti kunyit asam. Ini kunyit asam untuk meningkatkan kadar antioksidan di dalam tubuh. Dan juga untuk sebenarnya lebih ke meneliti perilaku masyarakat. Kalau minum jamu tiap hari tuh kira-kira bisa meningkatkan kualitas hidup nggak gitu. Dan kenapa aku mau melanjutkan sekolah di S3 di UGM ini, karena aku pengen berguru sama profesor jamu di Indonesia nih. Yang aku kenal satu-satunya profesor jamu di Indonesia ada di UGM. Siapa namanya? Namanya Prof. Nyoman Kartia. Itu profesor jamu tuh. Iya, dan beliau juga dibilang profesor dukun. Jadi dan aku pengikutnya. Dan kita ketawa bareng kayak gini loh Bang. Jadi awal-awal Prof izin Prof gitu kan. Saya memang mau mendaftar di sini karena pengen berguru sama Prof gitu. Oh wow. Dia bilang gitu. Karena kan di sana kalau S3 tuh lebih private kan Bang gitu. Kuliah pun bener-bener berdua gitu kuliah nih. Terus dia bilang, kamu mau ikut-ikut saya pernah dibilang profesor dukun. Gak apa-apa. Sama adiknya. Ternyata itu masalah saudara. Itu seru sih. Jadi beliau juga ya merasa optimis gitu, ada generasi berikutnya yang mau mendalami jamu dan herbal. Dan di Indonesia ada Dewan Jamu Indonesia. Dewan Jamu Indonesia, DJI. DJI. Benar. Ada ini gak sih? Ada orang-orang dari luar negeri datang ke dokter terus nanya-nanya soal jamu. Ini unik nih Bang. Jadi follower aku tuh dari Malaysia. Selangor. Luar negeri juga kan. Meskipun tetangga sebelah. Dia ada WA aku. Dokter, salam kenal, pakai bahasa sana lah ya. Sebut aja aku Aatin, panggil aja gitu kan. Dia tuh separuh baya, sekitar umur 50 tahunan gitu. Saya ikut mengikuti channel Instagram dokter tuh udah lama sama YouTube gitu kan. Terus sekarang saya membuka kafe jamu di Selangor gitu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Saya mempraktekkan resep-resep yang dokter berikan di Instagram. Aku terharu banget tau Bang. Aku bilang, Masya Allah, saking aku terharunya mau mensupport dia. Jadi pas ada kesempatan gitu, aku datang ke sana, kita bikin workshop, bikin jamu di Malaysia. Serius? Aku 2 kali bikin jamu di Malaysia dan mereka tertarik banget. Kafe jamu di Selangor. Namanya Jamu House. Jamu House. Gila ya. Masya Allah Bang. Dan dia itu awalnya ke Indonesia, terus jalan-jalan kan dan nginep di hotel. Ada welcome drink kayak ininya lah ya pas breakfast gitu kan ya. Ada jamu beras kencur, ada kunyit asam gitu. Terus dia minum, terus badannya enakan. Jadi dia punya sinusitis, dia punya keluhan-keluhan kesehatan tuh membaik. Nah dia akhirnya mau belajarlah ke Indonesia. Termasuk salah satunya yang dia belajar juga ke aku lewat resep-resep yang aku bagikan. Terus dia datang ke rumahnya lagi, terus pas di Malaysia dia pengen bikin gitu ya buat tetangganya, terus mereka pada nagih, pada minta dibikinin. Terus suaminya bilang, udah kamu bikin aja kafe gitu. Tapi dia dibikinnya buat populer berarti ya, maksudnya dibikinnya yang enak.
Enggak tahu Yang bang. ngepop atau emang buat kesehatan? Kunyit asam, beras kencur, jahe, ada juga yang kekiniannya sebagian. Dan sekarang dia udah bikin cabang yang kedua di Sabah. Dari Selangor ke Sabah. Dan aku kemarin diajak ke sana buat ngeliatin. Dok, Gile. ini saya udah mau buka lagi di Sabah. Kita ajak ke sana. Terharu gak sih bang kayak Terharu gitu? sih. Itulah Terharu makanya aku tuh betah banget ngebina komunitas gitu. Iya. Dari grup WhatsApp. Bahkan aku bikin 7 Days Herbal Challenge. Apa tuh? Jadi 7 hari minum jamu. Dan aku dampingi. Dampingi, dicek Jadi, gitu, dilihat gitu. Aku minta mereka menjadikan bahan-bahannya untuk 1 minggu. Kemudian pas besoknya, day one, aku kirim mereka resep. Dan juga bagaimana cara meminumnya, bagaimana cara merebusnya gitu. Day one itu aku kirim, terus mereka nanti akan mempraktekkan dan meminumnya. Oke. Setelah itu malam-malam aku tanya feedbacknya gimana hari ini minum jamunya gitu. Jadi ayo minum jamu. Dan itu bebas ya, mau Dan jamu itu free. aja, terserah lo gitu ya. Dan ada 500 orang yang ikut 7 Day Herbal Challenge minggu ini. Yang paling muda di komunitasnya dokter umur berapa? Mungkin Gen Z kali ya. Ada ya Gen Z ada berarti banyak. ya? Dan mereka itu semangat untuk bikin untuk usaha gitu atau untuk kesehariannya mereka gitu. Tapi kebanyakan sih 35 sampai 45 tahun ya. Oke. Gitu. Karena kalau generasi di sekarang ini nggak relevan sama jamu, agak sulit juga nerusinnya kan. Iya, mereka bang. juga harus peduli. Jadi di komunitas itu, di grup itu mereka tuh nanya keluhannya mereka apa ya, kayak kita konsul, cuman kan terbatas ya namanya grup. Dan aku juga pasti akan lebih panjang ngejelasinnya karena aku harus disclaimer dulu nih. Kalau misalkan keluhan berlanjut harus hubungi dokter. Sebenarnya untuk A sampai Z. Dan itu ternyata banyak aku kumpulin, ada kurang lebih 260 Q&A aku kumpulin. Terus akhirnya ada ide. Ada seorang yang ngasih aku ide, coba kamu bikinin buku aja, biar mereka juga bisa buka-buka lagi. Dan penjelasan kamu tuh ini banget, panjang banget gitu loh. Itu bisa buat buku. Bener dong. Jadi dong buku. Ini jadi buku. Jadi soon launching, insya Allah bulan depan bang, doain ya. Oh ya, siap. Itu namanya judulnya apa coba? Apa? Dokter herbalnya apa? Oh menarik. Bagus. Dokter herbalnya apa? Ya lo bang, aku jadi penulis tiba-tiba. Iya, kaget juga ya tiba-tiba reaksinya gitu ya. Udah gak sabar berarti. Dokter udah gak sabar ya mau menelurkan ya. Iya bang, ya Allah aku jadi penulis sih. Ya. Jadi penulis gara-gara di komunitas itulah. Iya. Jadi mereka yang bertanya, terus aku yang jawab. Gitu. Berarti nanti kalau misalnya ada yang baru masuk grup nanya lagi, beli aja bukunya. Iya gitu. Ya kan tinggal baca kan. Iya, CTA-nya itu ya. Kalau misalnya CTA-nya itu. Kalau misalnya masih belum ngerti ya baru nanya lagi. Ya kan minimal ada itunya juga. Itu menarik sih, itu masuk akal sih. Oh wow. Suka ada yang ini gak? Ngasih stiker-stiker aneh di WA grup? Mereka udah tahu, udah teredukasi. Gue delete langsung. Delete kan adminnya. Gak boleh. Tapi alhamdulillah so far mereka betah sih bang. Jadi kayak aku ngasuh gitu. Dari umur sekian sampai yang ada yang 78 tahun. Oh wow. Dan selalu bertaburan dengan doa setiap hari. Dokter terima kasih ya, pegel-pegel saya hilang. Dari keluhan yang kayak gitu dok, sampai yang dokter terima kasih ya, sekarang saya hamil 2 bulan. Kemarin waktu itu konsultasi mau hamil gimana caranya gitu. Oh. Dia minta ramuan. Ada ramuan kayak buat gitu. lebih mudah hamil ada? Ada dong. Oh apa tuh, pakai apa tuh? Ya tergantung kondisinya kan. Makanya kan aku selalu menyampaikan bahwa herbal ini bukan jadi satu patokan ataupun apa ya, tumbuhan lah gitu, bahwa kita tuh harus tahu kondisi tubuh kita gitu. Jadi kalaupun misalkan nggak berhasil dengan metode pengobatan ini, ya nggak nyalain herbalnya gitu. Harus ada disclaimernya dulu. Jadi kita tuh mentang-mentang udah minum herbal terus makannya sembarangan, gaya hidupnya nggak sehat, nggak bisa kayak gitu bang. Jadi konsep pulih secara keseluruhan. Iya, terintegrasi tadi itu ya. Makanya aku sebenarnya sebelum herbal, dokter herbalnya apa, aku nulis dulu herbal healing, herbal for healing. Jadi konsep pulih secara keseluruhan. Jadi bukuku yang insya Allah 2 bukuku ini herbal for healing, baru orang tuh silakan baca yang dokter herbalnya apa, biar basicnya tuh ada gitu. Mereka tuh harus paham bahwa konsep pulih keseluruhan tubuh kita ini luar biasa canggih loh.
Oke. Bisa pulih dengan sendirinya sebetulnya. Iya, Tanpa iya. herbal, tanpa obat apapun. Coba bayangin, Bang Radit lagi capek nih habis pulang malam gitu ya. Tidur aja. Recovery sembuh sendiri. Pegel-pegelnya hilang, besok udah kalau tidurnya cukup udah seger lagi. Sebenarnya tubuh kita tuh udah punya sistem ya ketika tidur itu. Tidur tuh luar biasa. Nah ini ya. ngebantu dari sisi itu karena Iya. kan badan juga bisa bantu sendiri ya. Apalagi kalau kita tahu nih bahan alami yang bisa meningkatkan dan mempercepat pemulihan. Oke. Ini juga berlaku untuk penyakit-penyakit degeneratif ya berarti ya. Itu apalagi bermanfaat banget. Apalagi tadi ya seperti penelitian teh hijau kan mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Oke. Dan juga apalagi untuk anti aging juga. Which is penyebabnya kan dari gaya hidup ya mayoritas ya kalau sekarang ini kan. Jadi aku selalu mengintegrasikan itu pola hidup. Jadi mindful healing namanya. Pemulihan lebih mindful. Nah aku breakdown lagi. Jadi mindful eating, makan secara berkesadaran, mindful breathing, nafas juga, mengatur nafas, dan yang ketiga sleep ya. Tidur cukup. Sleep healing. Sleep healing. Sleep healing. Nah itu sebetulnya yang aku ajarin ke komunitas aku gitu. Sebenarnya kita punya sistem recovery tubuh yang luar biasa. Gitu Bang. Oke. Kapan bukunya Dok jadinya? Bulan depan. Ini kayaknya udah excited banget ya kalau saya lihat ya. Buku pertama berarti akan menjadi. Iya buku pertama dan kedua. Terus bulan depannya lagi ada lagi Herbal Healing for Women. Jadi berarti langsung 3 buku? Bang. 3 buku Bang. Itu tuh mungkin dulu ya afirmasi positif kali ya ketika aku baca bukunya Bang Radit tuh kayak kapan ya aku juga bisa nulis gitu Bang. Oh masa sih? Serius? Oh gak pernah kelewatan kan baca gitu. Cuman kan genre kita beda. Genre kita beda. Iya, Cuman kan juga pengen kayak gimana sih rasanya jadi penulis. Beneran dong Bang. Iya nanti akan merasakan sendiri. Dibikin launching sama penerbit. Nanti ketemu pembaca, kayak minta tanda tangan gitu. Awal-awal excited kali ya, lama-lama capek. Enggak, excited juga sampai hari ini. Kalau saya lagi stand up comedy suka ada yang ini kan, suka ada yang nyamperin, misalnya lagi nunggu di mana disamperin, "Bang, gue baca buku lo, bukunya ini, minta tanda tangan." Masih excited. Karena kalau menurut saya pribadi ya, tidak ada hubungan yang lebih istimewa dari seorang penulis dengan pembacanya. Gitu ya. Karena ini kan tulisan kita tulis nih. Terus dia baca, dia tuh menyelami isi kepala kita dan dengan untuk waktu yang sangat privat kan begini kan. Dia menyediakan waktunya gitu ya. Menyediakan waktunya untuk mengetahui isi kepala kita gitu ya. Dan hanya kita dan dia, hanya kita dan hanya tulisan kita dan dia. Kalau gini kan kita ada kamera ya. Dia udah dihadirkan gitu. Ini gambarnya gini. Dia nonton dan ngikutin, nonton dan menyimak gitu. Tapi kalau membaca kan dia harus menyelami pikiran kita, ngeramu imajinasi di kepalanya. Intim banget. Pembaca dengan penulis tuh hubungan yang sangat intim sih. Pantesan dia ngerasa kayak deket gitu ya Bang ya sama penulisnya. Sama penulis, betul. Karena benar-benar ngerasa kayak teman gitu. Makin excited nih kayaknya. Bulan depan. Dokter makin yang excited. Yang paling merinding Bang, yang ngasih kata pengantarnya Ibu mantan Menkes kita Bu Siti Fadila Supar. Oh wow. Beliau tuh sebenarnya Ibu Herbal Indonesia loh. I see. Karena dari beliau lah ada kebijakan-kebijakan bahwa di puskesmas boleh menggunakan waktu zaman itu ya. Dan aku langsung sowan ke beliau ketika aku tuh berkenalan gitu ya. Ibu perkenalkan awalnya kayak gitu ya. Ibu kenalkan saya Rianti, saya lagi mengembangkan herbal di Indonesia, mohon izin gitu. Langsung saya datang ke rumahnya terus dia cerita lah bahwa dulu kebijakan-kebijakannya dia. Termasuk dia meresmikan salah satu badan untuk penelitian, Balitro dulu ya. Di Tawangmangu. Jadi Bang Radit kalau pengen tahu banyak tentang herbal datang ke Tawangmangu. Di sana ada grianya, bisa pelajari lebih jauh lah tentang herbal dan jamu gitu ya. Nggak nyangka deh pasti dikiranya di luar negeri. Itu namanya ada garden healing. Garden healing. Ada tamannya gitu berarti ya. Luas banget. Ada di YouTube aku sih Bang. Nanti aku share-nya. Aku sempat liatin kok YouTube-nya. Suka ngundang-ngundang dokter-dokter juga kan. Ada penyakit dalam. Ada siapa. Ada profesor juga waktu itu. Iya. Oke, sebelum kita akhiri. Aku mau minum juga deh Deto Green ini. Kita langsung aja ya. Bang itu kan ada teh hijaunya ya. Aku punya tips nih buat ngenyeduh teh hijau. Jadi teh hijau itu
Diseduh dengan suhu tertentu. Jadi suhunya itu di 80 derajat. Jangan terlalu panas. Oke, ini seharusnya tidak terlalu panas Nah, sih. suhu 80 derajat tuh biar gampangannya itu seperti suhu dispenser. Oh, jadi kalau dari dispenser air panas itu biasanya Iya, segituan. biasanya segituan. Jadi bukan yang luap-luap gitu. Oke. Kemudian lama seduhnya juga Oke. ngaruh. Lama seduhnya bisa 3 sampai 5 menit maksimal. 3 Jadi sampai 5 menit. jangan dibiarin gitu. Nanti kalau dicuekin dia marah. Jadi jangan dicelupin Iya, kadang gini kan ya. kita tuh suka sampai habis gitu ya. Oke. Nggak boleh lebih dari 5 menit. 5 menit. Jadi boleh celupin, boleh didiamin dulu gak, direndam nggak apa-apa, tapi nggak sampai 5 menit. Boleh diaduk gitu. Oke, jadi sebenarnya direndam aja, lalu pakai sendok ditenggelamin dong. Iya. Oke. Rekomendasi waktunya tadi 3 sampai 5 menit aja. Jadi biar nggak over ekstrak. Kalau over ekstrak biasanya akan terasa sepet atau pahit. Itulah kenapa orang Indonesia nggak mau pada minum teh hijau karena pahit atau sepet. Tapi itu juga karena kelamaan. Padahal nggak ngerti cara Iya. menyeduhnya gitu. Cara nyeduhnya. Karena di teh juga ada tanin ya. Tanin itu bikin efek sepet, rasa sepet, rasa nggak enak gitu. Oke. Nah ini kayak Kalau udah. misalkan agak mau sweet, manis, jangan tambah gula. Kalau bisa pakai stevia. Oke. Lebih alami ya. Dan ada manis-manisnya. Oke. Dah. Wah, mantap nih. Jahe, teh hijau, apa tadi? Jati Cina Daun jati Cina, sama satu lagi Kelor. daun kelor. dalam satu cangkir ya. Dalam satu cangkir. Ini blendnya di sini berarti kan? Iya betul. Membantu melancarkan pencernaan. Oh iya lagi. Langsung kebayang lagi. Nah karena di situ ada teh hijaunya juga bisa digunakan untuk menurunkan berat badan juga bang. Oh, karena Upaya tadi ya. tapi tetap pola hidup, pola hidup. makan. Oke. Mungkin ada yang mau menurunkan berat badan di sini. Oke, jadi ini bisa diminum sehari sekali kali ya. Sama udah BPOM TR juga, tadi kita udah lihat. Terima kasih dok udah mampir ke sini. Good luck buat bukunya. Makasih. Yang langsung 3 itu. Bulan depan ya. Bulan depan insya Allah. Bulan depan. Kalau ada yang mau tahu lebih banyak, bisa kemana? Mungkin Instagramnya. Di DR Yanti Herbal, Instagram dan TikTok, dan juga YouTube Dr. Yanti Herbal. Oke. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih semuanya.